Gunung Salak, sebuah gunung yang menjulang tinggi di perbatasan antara Bogor dan Sukabumi, terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyertainya. Banyak pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh di sana, suara-suara langkah tanpa pemiliknya, sosok-sosok gelap yang muncul tiba-tiba, dan sensasi seperti diawasi. Namun, tak banyak yang berani membahasnya terlalu jauh. Bagi sebagian orang, Gunung Salak adalah tempat yang harus dihormati, bukan dijelajahi. Pada suatu pagi yang mendung, sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pendakian ilmiah memutuskan untuk menjelajahi gunung tersebut. Mereka adalah Raffi, seorang mahasiswa geologi yang menyukai tantangan, Dinda, yang penuh semangat dan penasaran, serta Doni, teman lama mereka yang lebih skeptis dan selalu mencari alasan rasional di balik segala sesuatu. Raffi, Dinda, dan Doni tiba di basecamp gunung di bawah naungan langit yang masih kelabu. Mereka mengamati peta dan peralatan yang dibawa. Meskipun ada rasa cemas yang samar, mereka bertekad untuk mencapai puncak. Selama kita tetap hati-hati dan tidak melanggar aturan, semuanya akan baik-baik saja, kata Raffi dengan keyakinan. Dinda yang senang dengan tantangan terlihat antusias, sementara Doni lebih memilih untuk diam, meskipun raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Mereka mulai mendaki di pagi hari, dengan jalur yang mulus dan dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Satu-satunya suara yang terdengar adalah desiran angin dan langkah kaki mereka. Namun, semakin jauh mereka mendaki, semakin gelap dan mencekam suasana di sekitar mereka. Dinda menyadari bahwa semakin lama, semakin sunyi tempat ini, seakan alam sekitar menahan nafas. "Kamu mendengar itu?" tanya Dinda kepada Raffi. Matanya menatap hutan yang mulai semakin rapat di sekitar mereka. "Apa maksudmu?" jawab Raffi, tanpa tidak begitu memperhatikan. "Mungkin angin." Namun, Dinda tidak merasa tenang. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit dijelaskan. Suara gemerisik yang tak terjelaskan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Doni memandang ke sekitar, wajahnya mulai mengeras. "Aku rasa kita harus berhenti sejenak," kata Doni. "Kita harus pastikan jalur kita aman." Namun, Raffi tetap melangkah maju, mengabaikan rasa cemas yang mulai mencengkram mereka. "Ayo lanjut saja," ucapnya. Puncak semakin dekat. Seiring waktu, mereka semakin mendalam memasuki hutan Gunung Salak yang misterius. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat mereka melewati sebuah lereng, tiba-tiba Raffi berhenti. Wajahnya berubah pucat. "Kalian lihat itu?" Di hadapan mereka, seberkas cahaya redup memancar dari sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan. Cahaya itu tampak tidak alami, lebih seperti cahaya dari sebuah obor, namun tak ada seorang pun yang tampak memegangnya. "Apa itu?" bisik Dinda dengan suara gemetar. "Jangan dekati itu," teriak Doni, namun sudah terlambat. Raffi sudah mulai berjalan menuju gua, seolah tak dapat mengendalikan dirinya. Dengan rasa penasaran yang mencekam, Dinda dan Doni mengikuti langkah Raffi. Begitu mereka mendekat, gua itu tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Mulut gua yang gelap, dipenuhi dengan kabut tipis, dan udara yang terasa dingin. Di dalam gua, ada suara lirih yang datang entah dari mana. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. 3 sosok muncul dari balik pohon, mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah tertutup kain hitam. Mereka berjalan perlahan menuju gua, seolah tak peduli dengan kehadiran para pendaki. "Siapa mereka?" tanya Doni, matanya terbelalak ketakutan. Namun, Raffi, yang sebelumnya merasa takut, kini seperti terhipnotis oleh sosok-sosok itu. Ia terus melangkah, tidak peduli dengan peringatan dari teman-temannya. Raffi terus berjalan menuju gua yang tampaknya menelan setiap langkah mereka. Dinda dan Doni mengikuti dengan hati-hati, perasaan cemas semakin mendalam. 3 sosok misterius yang mengenakan pakaian serba hitam berjalan mendahului mereka, tanpa suara, seperti bayangan yang tak terjamah waktu. Mereka tampak tidak terganggu oleh apapun, seolah gua itu adalah tempat yang sudah sangat familiar bagi mereka. Dinda menggenggam tangan Doni dengan erat.
Kita harus segera pergi. Ini tidak benar. Sesuatu yang jahat ada di sini, bisiknya. Suaranya hampir tenggelam oleh dentingan langkah kaki mereka yang memantul di dinding gua yang licin. Namun, Raffi tetap melangkah, tak terpengaruh oleh ketegangan yang dirasakan teman-temannya. Ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, sebuah kekuatan yang tampaknya datang dari kedalaman gua itu sendiri. Cahaya redup yang tadi dilihat mereka semakin terang, tampak seakan memanggil. "Mereka, siapa mereka?" tanya Doni. Matanya menatap ketiga sosok yang kini telah memasuki gua lebih dalam. Raffi tidak menjawab, seolah terhipnotis oleh kehadiran mereka. "Jangan dekat-dekat dengan mereka." Doni menarik lengan Raffi, tetapi Raffi hanya menatapnya dengan mata kosong, seolah tak mengenali temannya. Dinda merasa panik. "Raffi, ini bukan tempat yang aman," serunya, tetapi Raffi tidak merespons. Akhirnya, mereka berdua terpaksa mengikuti Raffi ke dalam kegelapan gua yang semakin pekat. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Suara langkah kaki yang perlahan semakin menghilang seiring mereka semakin dalam memasuki gua. Tiba-tiba, sebuah suara berat yang aneh menggema di dalam gua. Suara itu berasal dari jauh, namun terdengar begitu jelas, seperti sebuah bisikan yang berisi perintah. Saatnya, bisik suara itu memecah keheningan yang menekan. Dinda menggigil, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Namun, di dalam dirinya, dia tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sebuah ruang terbuka di dalam gua. Cahaya itu berasal dari sebuah batu besar yang memancarkan cahaya biru ke seluruh ruangan. Di tengah batu itu, ada sebuah simbol kuno yang tampaknya tertulis dengan darah, berbentuk lingkaran yang dikelilingi garis-garis dan simbol-simbol yang sulit dikenali. Raffi berdiri diam di depan batu itu, matanya kosong, tampaknya terlarut dalam keadaan yang aneh. Dinda dan Doni berdiri beberapa langkah di belakangnya, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, ketiga sosok hitam itu mendekat. Mereka berdiri di sekitar batu, berlutut dengan tenang. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" tanya Doni, suaranya sedikit bergetar. Namun, sosok-sosok itu tidak menjawab. Mereka hanya berlutut, dan satu persatu, mereka mengarahkan tangan mereka ke batu biru yang memancarkan cahaya itu. Tiba-tiba, cahaya dari batu itu semakin terang, dan sebuah suara gemuruh terdengar dari kedalaman gua. Seolah ada sesuatu yang terbangun di dalamnya. "Raffi!" teriak Dinda, menarik lengan Raffi yang berdiri tak bergerak. Namun, Raffi hanya memandang batu itu dengan tatapan kosong. Matanya tampak seperti terperangkap dalam sebuah ilusi. Ini adalah takdirku," katanya, suaranya datar dan kosong. Doni mulai merasa cemas. "Kita harus pergi. Ini sudah tidak benar," katanya sambil menarik Raffi. Namun, ketika dia mencoba menarik Raffi, sebuah kekuatan tak terlihat menahan lengan Raffi, membuatnya tidak bergerak sedikitpun. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih keras terdengar di seluruh gua. "Kalian sudah terlambat," kata suara itu, dan suara yang berat dan dalam itu datang dari semua arah. "Takdir sudah ditentukan." Dinda menggenggam tangan Doni dengan erat. "Apa itu? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tidak, ini tidak bisa terjadi," jawab Doni, matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari simbol yang terukir di batu biru. "Ini adalah ritual." Dan tepat pada saat itu, sebuah suara keras memekakan telinga bergema di seluruh gua, seiring dengan batu biru itu mulai bergetar. Cahaya dari batu itu semakin terang, dan sesuatu yang gelap dan besar mulai terwujud di hadapan mereka. Sesuatu yang sudah lama terkubur di Gunung Salak, menunggu untuk dibangkitkan. Suara gemuruh itu semakin membesar, mengguncang seluruh gua seolah tanah dan batu di sekitarnya ikut bergetar. Dinda dan Doni berdiri terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Raffi, yang masih berdiri kaku dengan tatapan kosong, tampak semakin terhubung dengan kekuatan aneh yang berasal dari batu biru tersebut. Cahaya biru dari batu itu semakin terang, semakin menyilaukan, hingga mata mereka terpaksa menutup karena silau yang luar biasa.
Tiba-tiba, sebuah angin dingin yang sangat kuat berhembus dari dalam gua, memaksa mereka untuk menutup mulut dan hidung agar tak tercekik. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, sebuah bayangan besar mulai muncul. Bayangan itu bergerak perlahan menuju mereka, dan saat ia keluar dari kegelapan, Dinda hampir tak bisa menahan rasa takut yang menggerogoti tubuhnya. Di hadapan mereka, berdiri sebuah makhluk besar dengan tubuh hitam legam, memiliki wajah tanpa ekspresi, dan mata yang berkilau merah menyala. Makhluk itu tampak seperti humanoid, namun dengan fitur yang sangat asing dan mengerikan. Kepala makhluk itu terbalik, sehingga seolah-olah melihat dunia terbalik. Tangan-tangannya sangat panjang, mencapai tanah, dan kuku-kukunya seperti cakar yang siap mencabik. Doni mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Apa ini? Apa yang terjadi di sini?" bisiknya dengan suara tercekat. Makhluk itu tidak berbicara, namun langkahnya yang berat dan bunyi gemerisik dari cakar-cakarnya menciptakan ketegangan yang memuncak di dalam dada mereka. Dinda merasa jantungnya seolah terhenti, namun ia berusaha untuk tetap bertahan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Dinda, dengan suara yang terdengar jauh lebih tenang daripada yang dia rasakan. Dia mencoba menyembunyikan ketakutannya, berharap makhluk itu tidak akan menyerang mereka. Makhluk itu tiba-tiba bergerak ke arah mereka, melangkah dengan lambat, namun setiap langkahnya terdengar seperti guntur yang mendekat. Ia berhenti tepat di depan Raffi, yang masih terperangkap dalam pesona batu biru. Makhluk itu memandang Raffi dengan tatapan kosong, seolah mengenalnya. "Dia milikku," kata makhluk itu dengan suara yang dalam dan serak. Suaranya menggema di seluruh gua. Doni dan Dinda terdiam, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Raffi!" teriak Dinda, berusaha mendekati teman mereka. Namun langkahnya terhenti begitu melihat wajah Raffi yang semakin kosong dan kosong. Dia seperti tidak mendengar apapun. Raffi berdiri, tidak bergerak, seperti benda mati. "Dia akan menjadi bagian dari ritual," kata makhluk itu, seolah menanggapi pertanyaan yang tak terucapkan. "Tapi, ritual apa?" tanya Doni, mencoba untuk mendapatkan penjelasan, meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. Makhluk itu tersenyum, tetapi senyumnya tampak begitu jahat. "Ritual untuk membangkitkan kekuatan yang terlupakan. Untuk membuka gerbang yang telah terkunci bertahun-tahun. Gunung Salak adalah tempat yang sakral, namun hanya sedikit yang tahu akan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya." Seketika, gua itu mulai bergemuruh lebih keras, seolah seluruh dunia sedang berguncang. Dari dalam batu biru, sebuah energi yang sangat kuat mulai keluar, menembus tubuh mereka. Dinda dan Doni merasakan sakit yang luar biasa, seperti tubuh mereka dipenuhi dengan aliran listrik yang menggetarkan. Mereka terjatuh ke tanah, kesakitan, namun mereka tidak bisa bergerak. Mereka merasakan kekuatan makhluk itu mulai menguasai mereka. "Raffi, bangun!" teriak Dinda dengan suara parau. "Jangan biarkan dirimu terjerat dalam ini." Namun, Raffi tidak bereaksi. Makhluk itu melangkah mendekat, dan tiba-tiba, ia mengangkat tangannya yang panjang dan menyeret Raffi ke dekat batu biru. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, Raffi diangkat ke udara dan diposisikan tepat di atas batu yang memancarkan cahaya biru. "Tidak!" teriak Doni, berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya masih terlalu lemah untuk bergerak. Makhluk itu menyeringai. "Segalanya sudah ditentukan. Raffi akan menjadi penghubung bagi kekuatan kami. Gunung Salak akan membuka pintu untuk dunia lain." Cahaya biru dari batu itu semakin menyilaukan, mengelilingi Raffi dengan sinar yang semakin kuat. Tiba-tiba, suara keras seperti ledakan terdengar, dan sebuah jeritan panjang menggema di seluruh gua. Raffi terangkat tinggi ke udara, dan tubuhnya berputar seiring dengan cahaya yang memancar dari batu biru. Dinda menutup telinganya dengan kedua tangan, tidak mampu mendengarkan suara itu lebih lama. Jeritan itu seakan mengoyak seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Lalu, seketika, semuanya berhenti. Gua itu kembali sunyi. Cahaya biru meredup, dan makhluk itu kembali berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Dunia lain telah membuka pintunya.
kata makhluk itu dengan suara rendah dan penuh kekuatan. Dan kalian tidak bisa kembali. Namun, tepat sebelum Doni dan Dinda benar-benar kehilangan harapan, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seseorang, atau sesuatu, datang, dan suara itu semakin mendekat. Dinda dan Doni hanya bisa terdiam di tempat mereka terjatuh. Tubuh mereka masih terguncang oleh peristiwa yang baru saja mereka alami. Raffi, yang seharusnya berdiri di hadapan mereka, kini menghilang dalam pusaran cahaya yang menyilaukan, dan makhluk itu tetap diam, seperti menunggu sesuatu yang akan datang. Namun, suara langkah kaki yang semakin dekat membawa harapan. Dinda dan Doni berusaha untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Meskipun tubuh mereka terasa lemas dan penuh rasa sakit, mereka berdua dengan susah payah mencoba bangkit, meskipun seluruh tubuh mereka gemetar. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Tidak seperti suara langkah makhluk besar yang mengerikan itu, suara yang datang kali ini terdengar lebih manusiawi, lebih dekat dan lebih jelas. "Tunggu!" teriak Doni, meskipun suaranya serak dan penuh ketakutan. "Siapa itu?" Makhluk besar di hadapan mereka hanya diam, seolah tidak terganggu dengan kedatangan sosok baru yang mendekat. Dinda dan Doni menunggu dengan cemas. Mata mereka menatap setiap sudut gua yang semakin gelap. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari balik kegelapan. Berpakaian hitam dengan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya, pria itu tampak tenang dan terfokus. Begitu melihat makhluk besar itu, pria itu berhenti sejenak, seolah mengukur situasi di depan matanya. Namun, matanya kemudian tertuju pada Dinda dan Doni, yang tampak semakin terkejut. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pria itu dengan suara rendah namun penuh otoritas. "Ini bukan tempat yang aman." Dinda yang kelelahan dan ketakutan hanya bisa menggerakkan bibirnya. Kami terjebak di sini, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tolong bantu kami." Pria itu mengangguk pelan, kemudian berbalik menuju makhluk besar yang kini masih berdiri di hadapan mereka. "Kau tahu siapa aku, bukan?" tanya pria itu dengan tenang. Suaranya menggetarkan udara di sekitar gua. Makhluk besar itu mendengus, seolah mengakui kedatangan pria itu, namun tidak memberikan reaksi lebih lanjut. "Jangan biarkan mereka terjebak di sini lebih lama," kata pria itu dengan tegas. "Mereka bukan bagian dari ritual ini." Doni menatap pria itu dengan bingung. "Siapa kamu? Apa yang sedang terjadi di sini?" Pria itu menatapnya dengan pandangan tajam. "Aku adalah penjaga, yang bertugas untuk memastikan bahwa kekuatan di Gunung Salak tetap terkendali. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Gunung ini bukan tempat untuk kalian." "Jadi, kamu tahu apa yang terjadi pada Raffi?" tanya Dinda dengan suara cemas. "Apa yang terjadi padanya?" Dia berubah, dia." Pria itu menatap batu biru di tengah gua, kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke mereka. "Dia bukan yang pertama, dan dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa membuka pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya." Dia masih hidup, bukan?" tanya Dinda, suara tremornya semakin jelas. Pria itu menghela napas panjang. "Raffi telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Apa yang telah terjadi padanya adalah proses yang sulit, namun tidak bisa dihindari. Sekarang, kalian harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat." Doni dan Dinda saling memandang. "Tapi bagaimana kita keluar?" tanya Doni. "Gunung Salak, ada sesuatu di sini, dan sepertinya tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Pria itu mengangguk pelan. "Benar. Namun, kalian masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ikuti aku, dan jangan berhenti." Dengan cepat, pria itu memimpin mereka melalui lorong gua yang semakin gelap. Di sepanjang jalan, Dinda dan Doni merasakan udara yang semakin berat, seolah sesuatu yang sangat besar sedang mengintai mereka. Di atas mereka, dinding gua tampak bergerak-gerak, seolah bernapas dengan kehidupan yang tak terjamah. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Tampaknya sangat tua dan telah tertutup selama berabad-abad. Pintu itu tampak begitu kuat.
Tetapi pria itu tidak ragu. Dengan gerakan cepat, dia menekan simbol yang terukir di atas pintu, dan pintu itu mulai terbuka perlahan. "Apa ini?" tanya Dinda, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu menoleh sebentar. Ini adalah pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap. Pintu ini harus tetap tertutup, tetapi terkadang, keinginan dan ambisi manusia yang terlalu besar bisa membuka pintu ini. Seperti yang terjadi dengan Raffi. Pintu terbuka lebar, dan mereka bisa melihat cahaya terang di sisi lain. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, suara besar dan gemuruh mengguncang gua. "Keluar sekarang!" teriak pria itu, mendorong mereka ke arah pintu. "Kalian hanya punya sedikit waktu." Tanpa banyak bicara lagi, Dinda dan Doni melangkah cepat menuju pintu, sementara pria itu tetap berdiri di belakang, menatap ke arah makhluk besar yang semakin mendekat. Namun, saat mereka hampir sampai di ambang pintu, Dinda menoleh dan melihat pria itu dengan tatapan bingung. Apa yang akan terjadi padanya? Apa yang terjadi pada Raffi? Pria itu tidak menjawab, hanya memandang ke depan dengan ekspresi serius. Ini adalah takdirnya. Dengan itu, pintu besar itu akhirnya menutup dengan keras di belakang mereka. Dinda dan Doni, yang kini berada di luar gua, melihat ke belakang dengan perasaan campur aduk. Mereka telah keluar dari kegelapan. Tetapi apakah mereka benar-benar bebas? Dinda dan Doni berdiri di luar gua, terengah-engah dan kebingungan. Mereka melihat sekeliling, dan meskipun matahari hampir terbenam, udara terasa sangat dingin. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti mereka, seakan segala suara telah terhisap oleh gunung itu sendiri. Mereka tidak tahu apakah mereka telah benar-benar keluar dari bahaya, atau apakah yang ada di luar gua hanyalah bagian dari sebuah ilusi yang lebih besar. Doni menggenggam tangan Dinda dengan erat. "Kita harus pergi," katanya dengan suara parau. "Kita harus keluar dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Dinda mengangguk, meskipun hati kecilnya merasa tidak tenang. Tapi apa yang terjadi pada Raffi? Apa yang terjadi pada semua itu? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka berjalan perlahan menuruni lereng gunung, mengikuti jalan setapak yang mereka kenali. Namun, meskipun mereka bergerak maju, mereka merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang lebih besar, sebuah ketakutan yang tidak bisa mereka lepaskan. Kejadian di dalam gua masih membayangi pikiran mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang mereka. Keduanya berhenti, menoleh, dan jantung mereka berhenti berdetak. Di ujung jalan setapak, sebuah sosok tampak melangkah perlahan menuju mereka. Sosok itu mengenakan pakaian hitam, topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya, pria yang mereka temui di dalam gua. Namun, kali ini, dia tampak berbeda. Matanya kosong, tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia mendekat dengan langkah yang pasti. Dinda dan Doni merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Rasa takut kembali menyelimuti mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka sudah keluar dari gua, tetapi pria itu muncul di hadapan mereka. Apakah dia mengikutinya? Atau apakah itu hanya perasaan mereka yang berlebihan? Kenapa kau mengikuti kami? Tanya Dinda dengan suara yang bergetar. Pria itu berhenti di hadapan mereka. "Aku tidak mengikutimu," jawabnya dengan suara datar. "Aku hanya menuntun kalian keluar." "Namun, jika kami keluar, apa yang akan terjadi dengan Raffi?" tanya Doni, matanya mencari jawaban yang tidak mereka temukan di dalam gua. Pria itu menghela napas, seolah berat dengan pertanyaan itu. Raffi adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dia tidak bisa kembali lagi. Apa yang terjadi di dalam gua telah membuatnya menjadi penghubung antara dua dunia. Dunia yang kalian kenal, dan dunia yang belum sepenuhnya terbuka. "Jadi, kami tidak bisa menyelamatkannya?" tanya Dinda, air mata mulai menggenang di matanya. "Kami meninggalkannya di sana, kami tidak bisa melakukan apapun." Pria itu menatap mereka dengan tatapan kosong. "Raffi telah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Kalian tidak bisa mengubah takdir yang telah ditentukan.
Tetapi kalian masih bisa memilih jalan kalian. Doni mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban tersebut. Tapi, kami berhak tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Salak? Kenapa semuanya bisa menjadi seperti ini? Pria itu menatap Dinda dan Doni dengan pandangan yang tajam. Gunung Salak bukan sekadar gunung. Ini adalah tempat yang menyimpan rahasia yang tidak seharusnya terungkap. Apa yang kalian temui adalah sebuah ritual yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Raffi hanya satu dari banyak korban yang telah terpilih. Mereka yang datang ke sini tidak akan kembali seperti yang mereka inginkan. Jadi, kami hanya korban? Tanya Dinda. Suaranya penuh kebingungan dan penyesalan. Pria itu mengangguk pelan. Tidak. Kalian masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup kalian. Tetapi kalian harus menjaga rahasia ini tetap terkubur. Gunung Salak dan segala yang ada di dalamnya harus tetap tersembunyi dari dunia luar. Jika tidak, maka segala kegelapan yang terkunci akan keluar dan menghancurkan semuanya. Dona dan Dinda merasa seperti dunia mereka dihancurkan dalam sekejap. Mereka telah menyaksikan banyak hal yang tak terjelaskan. Namun ternyata itu baru permulaan dari sebuah kegelapan yang jauh lebih dalam. Mereka tidak hanya menghadapi makhluk misterius di dalam gua, tetapi mereka juga menghadapi kenyataan bahwa mereka tak akan pernah benar-benar bebas dari pengaruh Gunung Salak. Doni meremas tangannya dengan kuat, berusaha menahan emosi yang datang begitu tiba-tiba. Apa yang akan kami lakukan sekarang? Pria itu mengangkat bahunya, tanpa tidak terlalu terpengaruh dengan pertanyaan tersebut. Kalian kembali ke hidup kalian, tetapi ingatlah, jangan pernah kembali ke tempat ini. Gunung Salak telah memilih jalannya, dan kalian tidak bisa mengubahnya. Dinda dan Doni menatap pria itu dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terucapkan. Mereka sudah keluar dari gua. Namun, seperti yang dikatakan pria itu, mereka tidak pernah benar-benar keluar dari Gunung Salak. Kegelapan itu tetap ada dalam diri mereka. Sebuah jejak yang tidak akan pernah hilang. Pria itu berbalik dan mulai berjalan menjauh, menuju kegelapan yang semakin gelap di antara pepohonan. Dinda dan Doni berdiri di tempat mereka, saling menatap. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka. Mereka telah terjebak dalam misteri yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dan mungkin, mereka takkan pernah tahu semua jawaban yang ada. Di tengah keheningan yang kembali menyelimuti Gunung Salak, mereka berdua berbalik dan berjalan menuju jalan keluar, berusaha menghindari pandangan kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raffi. Tapi satu hal yang pasti, tak seorang pun yang bisa melarikan diri dari takdir Gunung Salak. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.